mangrove ini harus sampai ke anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu cuman tahu namanya pohon mangrove seperti apa dari gambar saja, tapi harus tahu pohonnya seperti apa, terus di mana tempatnya. Kurang lebih sekitar dari mulai tahun 2007. Kita sebelumnya ada program dari Kementerian Kehutanan yang dilanjutkan lagi, terus dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Belum pernah kalau Kementerian Lingkungan Hidup. Mulai dari tahun 2007 kita sudah mulai tumbuh keinginan untuk melestarikan mangrove sesuai dengan keinginan kita supaya ekosistem yang ada di lingkungan mangrove ini tetap terpelihara dan lestari. Selanjutnya untuk WWF membantu kelompok kita ini di bawah mulai sekitar tahun 2015 hingga tahun sekarang. Kurang lebih ada 30-an ribu lebih batang. Dan yang seperti sampean lihat ini sendiri perkembangannya cukup bagus, lumayan. Dan ya terserahlah orang menilai seperti apa, yang keadaannya seperti ini. Itu kalau luasnya kurang lebih sekitar ada 17 hektar lebih. Untuk pertama kali dulu kalau dari Kementerian Kehutanan itu kita disuplai bibit dari sana. Nah terus setelah selang beberapa tahun ini kan berkat jerih payah kelompok kita mengelola, nah alhamdulillah yang sekarang ini kita sudah bisa mengadakan bibit sendiri untuk lokal. Nah ini sekarang kita yang kesulitan ini di perawatan ini. Sedangkan untuk di perawatan ini kan kita harus memilah-milah antara jenisnya ini Rhizophora stylosa. Nah kemudian untuk yang mangrove yang lain itu kan ada Apiculata jenisnya, itu yang sangat mengganggu jenis Rhizophora stylosa ini. Kalau dia terlalu banyak yang tumbuh Apiculata, ini yang jenis Rhizophora ini akan terdesak dan terhimpit oleh yang jenis tumbuhan Apiculata tadi. Nah satu-satunya jalan untuk perawatan, jadi kita bukan hanya mengandalkan untuk penyulaman, tapi kita harus mengandalkan pembasmian yang jenis Apiculata itu. Dalam arti kata bukan dibasmi, dihabiskan habis, itu bukan, tapi dikurangi. Ya kalau manfaat untuk terutama di kelompok lingkungan kami ini sangat banyak manfaatnya, terutama dampaknya sangat terasa oleh lingkungan yang di sekitar sini. Salah satunya misalkan untuk menghindari abrasi, itu yang pertama, yang utama. Terus ada lagi mangrove ini kan tempat di bawahnya ini tempat bertumbuhnya dan beranak pinak itu dari ekosistem yang ada di dalamnya, seperti kepiting, ikan. Ini kan banyak berkembang biak di bawah sini, kalau terutama kalau kondisi sedang pasang seperti sekarang. Dari kelompok ini berharap kepada pihak-pihak pemangku kepentingan, misalkan dari unsur kabupaten atau dinas yang berwenang untuk masalah mangrove ini. Kami kelompok yang di Pohon Karanganyar ini tujuannya bukan untuk menguasai tempat di mana itu ada mangrove, tetapi untuk melestarikan. Jadi kami memohon untuk kepada yang berkepentingan atau pemangku kepentingan supaya ikut memikirkan solusinya supaya nasib mangrove ini di bawah ini nanti bisa berkelanjutan dan berkepanjangan sampai kalau bisa ya sampai dunia ini nggak ada. Itu aja. Salah satunya itu misalkan ada pengganggu-pengganggu dari pihak-pihak lain atau boleh katakan oknum, misalkan yang menebangi seluruh atau sebagian atau beberapa batang untuk kepentingan misalkan untuk alih fungsi, baik itu alih fungsi lahan tambak atau mungkin dijadikan kebun kelapa atau yang lain-lain. Itulah harapan kami di bawah
kepada pemangku kepentingan terutama yang berada di Kabupaten Tanggamus.